Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Rusdiana dari jurusan Gizi Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakangnya. Pancasila merupakan karunia terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa bagi segenap bangsa Indonesia. Pancasila hadir sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, alat pemersatu dalam kehidupan berbangsa, dan sebagai pandangan hidup bagi manusia Indonesia sehari-hari. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan Undang-Undang 1945. Perwujudan keberadaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama-tama hendaknya lahir dari kesadaran setiap warga negara Indonesia untuk berjuang menjadi pribadi atau warga negara yang Pancasilai. Demi sampai pada kesadaran akan pentingnya perwujudan Pancasila dalam kehidupan, setiap pribadi dihadapkan pada kesadaran untuk menganalisis situasi yang ia alami dengan semangat Pancasila. Baik, berikut adalah pokok bahasan dari materi saya. Pengertian dari Pancasila yaitu menurut Muhammad Yamin, Pancasila adalah 5 dasar yang berisi pedoman mengenai tingkah laku yang penting dan baik. Lalu menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya Pancasila merupakan dasar falsafah serta ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar kesatuan. Lalu menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Lalu pengertian dari filsafat. Filsafat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mengatasi ilmu-ilmu lain atau ibu dari segala ilmu. Mengatasi dalam arti lebih mendalam, lebih umum atau universal, lebih sesuai dengan kodrat manusia. Filsafat juga disebut sebagai mata rantai yang menghubungkan suatu ilmu pengetahuan yang khusus. Berkaitan dengan Pancasila, terdapat 2 pengertian filsafat, yaitu yang pertama, filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Hubungan filsafat dengan Pancasila yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara yang di dalamnya termuat pandangan filosofis bangsa Indonesia. Pancasila dan bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berbicara tentang Pancasila berarti berbicara pula tentang bangsa Indonesia. Dalam menelaah segala bentuk perwujudan Pancasila, dalam berbagai segala kehidupan yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibutuhkan pandangan-pandangan filosofis. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai filsafat. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Yang pertama,
Dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia memiliki keyakinan dan mempercayai adanya Tuhan sebagai prinsip utama yang menjadi landasan adanya tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia sadar akan keberadaan dirinya sebagai pribadi yang memiliki kodrat lahiriah dari manusia. Kemudian yang ketiga, dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia menyatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air yang tertanam di dalam hati masyarakat Indonesia demi menjaga persatuan bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan mengemukakan bahwa keputusan yang diambil ketika menemui suatu permasalahan melalui musyawarah mufakat yang disepakati. Dan kemudian yang kelima, dalam sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi keadilan dalam berbagai aspek dan menegakkan hukum tanpa memandang bulu. Yaitu yang pertama, peran Pancasila sebagai sistem filsafat memberi pedoman kepada para generasi muda, yaitu sebagai petunjuk arah dalam berpikir dan berperilaku yang benar, tetap menjaga nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian yang kedua, dalam membangun fisik dan non-fisik bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat berperan sebagai tolak ukur yang melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun dalam evaluasi, serta dijadikan tolak ukur dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Kemudian yang ketiga, dalam mewujudkan semangat dan jiwa Pancasialis bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat berperan sebagai pedoman dan pegangan dalam setiap sikap dan tingkah laku dan perbuatan kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, yaitu Pancasila.